Yesus itu mati diracun. Yesus itu mati diracun. Yesus itu mati diracun. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan beri support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di mana ada ustadz-ustadz yang terus bermunculan yang mengutak-atik Alkitab dan Yesus Kristus. Mereka mengobok-obok Alkitab dan menafsirkan Alkitab seenak jidat mereka, dan bahkan ustadz ini yang menuduh Yesus Kristus yang tidak saudara, ya. Mereka mengata-ngatai Yesus Kristus, mereka mengobok-obok Yesus Kristus. Oleh karenanya saudara, kita akan melihat ocehan seorang ustadz yang menuduh Yesus Kristus. Ia mengatakan Yesus meninggal karena makan racun, atau dengan kata lain karena diracun saudara. Lalu ustadz ini ia mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan klaimnya. Dan saudara lihat, ia menafsirkan Alkitab secara liar dan seenak jidatnya. Dan bagi saya, ustadz ini adalah seorang penistaan agama. Karena apa? Karena ia bebas dan sengaja ia menafsirkan Alkitab secara salah, sementara orang Kristen tidak pernah menafsirkan seperti yang dia tafsirkan. Oleh karena saudara, mari kita akan melihat videonya yang berikut ini. Dia mengatakan Yesus itu mati diracun dengan merujuk surat yang ada di Mazmur 69 ayatnya 22. Ya. Ini catatan kaki yang di bawah ini ya. Ini ya. Ini aku cek ya. Ternyata benar di situ. Mazmur 69:22 oleh LAI itu menjadi nubuatan untuk Yesus yang tertulis dalam Matius 27:48, Markus 15:36, Yohanes 19:28 sampai 29. Ya. Jadi artinya apa yang dinyatakan ya di dalam kitab Mazmur 69 ayat yang kedua-dua itu sebagai nubuah. Nubuah itu sesuatu yang akan terjadi digenapi di kemudian hari, gitu loh. Ya. Dan itu disandarkan kepada baginda Yesus. Oke? Oke, Nilu bisa buka di situ Mazmur 69:22 ayatnya. Kalau bisa coba Nilu baca. Takutnya gue salah baca gitu. Nilu baca. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Itu Dan- 23 sayang. 22. Atasnya. Oh, Mungkin nomornya nggak sama di situ ya. iya. Oke, enggak apa-apa. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oke, makan apa? Racun. Racun. Gitu loh. Jadi, ya, kita coba teliti ini ayat ya. Mazmur 69 22. Gini loh ya, untuk TikToker ya yang ada di channel YouTube-nya channel YouTube nanti malam ya. Yang ada di komalnya Gus Betik ya. Gus Betik berpegang kepada Alkitab yang disusun oleh LAI. Ya. Kalau Alkitab yang disusun oleh LAI salah, ya Gus Betik ikut salah. Gitu loh ya. Jadi Gus Betik ngikuti apa yang diputuskan LAI. Nanti kalau mau protes ya protes ke LAI sana. Karena LAI di catatan kakinya ya menggunakan ya Mazmur 69:22 itu sebagai nubuatan Yesus, tertulis di catatan kaki Matius 27:48, Markus 19:36, Yohanes 19:28-29 gitu ya. Oke, nanti kalau salah ya salah kan LAI karena aku kan mengikuti apa yang ditulis LAI. Terus apa katanya? Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi jelas ya. Jelas makan racun. Cuma nanti terjadi kenapa? Gini juga gue curiga. Kan begini. Seandainya itu memang benar-benar nubuatan untuk Yesus, kenapa makan racunnya kemudian kok hilang? Di penggenapan. Ini kan perjanjian lama nih. Di penggenapannya di Matius. Karena Matius 27:48 bunyinya begini. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh. Buluh itu bukan bulu ayam, bukan bulu ketek ya.
Bulu itu tanaman perdu sejenis bambu gitu ya. Tadi dicelupno ke anggur asam, terus diminumkan gitu loh. Kan ada air yang, karena kan nggak ada gelas gitu loh. Jadi bulu itu dicelupno, gini kan ada airnya toh. Nah, digitukan loh ya. Jadi ini bukan bulu ya. Bulu dan memberi Yesus minum. Memang di sini narasi makan racunnya jadi hilang. Pertanyaan gue, kenapa bisa hilang? Kalau memang Mazmur 69 22 itu nubuatan untuk Yesus, seharusnya ditulis dong. Kenapa di sini yang ada anggur asamnya saja? Coba baca lagi. Ini loh, baca lagi. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Ya, Dan terus pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. mencucukkan itu apa ya Indonesia nih ya? Ya mencucukkan apa? Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan di dalam anggur asam. Ya apa Gus? Dicucukno gitu. Nah, dimasukkan ke mulut, dicucukno. Ini bahasanya ngawur juga ini. Mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus ya. Kemudian Yohanes 19:30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kapan? Setelah minum anggur asam. Kalau nggak dikasih minum anggur asam, nggak mati. Karena penyalipan itu nggak cepat matinya. Nah, sekarang kita yang agak rame diskusinya, debatnya ini masalah kenapa makan racunnya nggak ada. Ya, kalau misalkan kita mau coba kita bedah secara radikal, berarti ada korup terhadap teksnya. Kan begitu. Kenapa kok nggak disertakan? Tapi kan nanti nggak terima, masa korup, masa ada dikurangi gitu kan? Ya, cuma kan asalnya ada minum makan racunnya. Kenapa di sini nggak ada kalau itu nubuatan untuk Yesus gitu ya. Tapi oke lah, kita coba yang sedikit sop ya. Kalau ayatnya dikorup kan radikal ya. Boleh jadi racunnya itu sudah dicampur anggur asam. Gitu loh. Dikasih racunnya itu sudah masuk di anggur asam gitu. Nah, teman-teman, itulah tuduhan ustadz gadungan terhadap Yesus Kristus. Yang pertama, ia menuduh Yesus Kristus mati di racun, saudara. Ini sungguh sangat menyedihkan. Bagi saya, orang ini sungguh sangat menista sesembahan umat Kristiani. Ya. Mengapa? Karena ia menafsirkan ayat itu seenak udelnya, sementara ayat itu tidak berkata demikian. Tetapi ia membuat satu narasi yang seolah-olah orang Kristen menafsirkan seperti yang ia tafsirkan. Kalau saudara memperhatikan teks yang dia klaim itu, yang dia kutip itu sebagai nubuatan terhadap Yesus Kristus, ia mengutak-atik, ia mempelintir ayat tersebut dan membuat narasi-narasi bodoh dan dungu, saudara. Pertanyaannya, benarkah Yesus mati diracun? Ya, mari kita akan melihat tuduhan Ustaz ngalor ngidul ini. Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, sekali lagi, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya, saudara, di dalam Mazmur 69 ayat 21 adalah memang benar nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, kalau saudara perhatikan dan membaca secara baik-baik, teks ini tidak ada nubuatan bahwa Yesus makan racun atau minum racun. Ya, tidak ada. Ya, tetapi Ustadz ini ia membuat satu narasi yang ngalor ngidul, dan terus ia membuat satu kesimpulan dungu, seolah-olah kitab suci berkata begitu. Padahal tidak seperti itu. Ya, yang Alkitab catat di sana adalah bukan minum dan makan racun, tetapi pada pasal 69 ayat 21 ini, mari perhatikan ayat ini. Ya, di sini Yesus diberikan makan racun, bukan minum dan makan racun. Ya. Di sini kita melihat bahwa Ustadz ini sedang ngalor ngidul, dan dia sedang membuat narasi dan juga kesimpulan dungu terhadap kitab suci agama lain. Dan bagi saya, apa yang dia sampaikan
penafsiran yang dia sampaikan adalah merupakan penistaan. Ia mempelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, di mana ayat ini digenapi, saudara? Di dalam Matius pasal 27 ayat 34. Perhatikan. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Di sini memang orang-orang yang menyalibkan dia, mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Tetapi setelah Yesus tahu bahwa minuman anggur yang bercampur empedu itu, Yesus tidak mau minum. Yesus tidak mau meminumnya karena ia tahu bahwa ketika ia minum adalah berbahaya bagi kesehatan. Ya. Kemudian di Markus pasal 15 ayat 23. Di sana dikatakan, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Di sini Yesus belum makan atau minum racun, ya. Seperti yang dituduhkan oleh Ustadz ngalor ngidul ini, yang mengatakan bahwa Yesus mati karena diracun. Ia tidak memperhatikan ayat-ayat Alkitab ini. Ya. Di sini Yesus di Matius pasal 27 ayat 34 dan Markus 15 ayat 23, Yesus menolak dan tidak mau meminum. Ya. Sekali lagi di sini Yesus Kristus tidak meminum, ya, ketika disodorkan kepadanya anggur asam yang bercampur empedu dan juga yang bercampur mur, sebab ia tahu minuman yang diberikan kepadanya berbahaya. Jadi kesimpulan, ya, jadi sangat salah tuduhan Ustadz ngalor ngidul ini, Ustadz kesiangan ini. Ia membuat narasi-narasi liar dan kesimpulan dulu. Bahkan kalanya tuduhannya terhadap Yesus Kristus adalah sebuah kesalahan yang sangat besar, saudara. Bagi saya orang ini wajib dipolisikan karena ia sedang melakukan penistaan agama terhadap, ya, penistaan kitab suci agama lain. Ia menafsirkan secara bebas, secara liar, lalu ia menganggap diri paling paham, paling tahu Alkitab, padahal ngawur. Ya, ia tidak memperhatikan dan tidak membaca baik-baik ayat Mazmur 69 ayat 21 itu. Ia membuat satu kesimpulan bahwa Yesus mati diracun, sementara di dalam kelamnya dan kutipannya terhadap Mazmur 69 ayat 21, di sana jelas bahwa orang-orang yang menyalibkan dia, mereka memberi dia makan racun dan minum anggur asam. Tetapi ketika orang-orang itu memberikan kepada Yesus, ia tidak meminumnya dan bahkan menolak untuk minum, saudara. Ya, maka saya harus mengatakan ini kepada Ustadz ini. Ya, biasanya orang yang suka memutarbalikkan Alkitab adalah iblis. Ya, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus menyebut mereka itu di dalam Galatia 1 ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagi Paulus, jika ada orang yang memberitakan suatu Injil yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Ustadz ngalor ngidul ini, Ustadumu, ya, maka terkutuklah dia, kata firman Allah. Ya, jadi orang-orang yang memutarbalikkan fakta firman Allah seperti Ustadz ngalor ngidul ini, iya, maka terkutuklah dia. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh karena itu, berkomentarlah dengan wajar, dan komentar saudara komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.